Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku membahas banyak hal ketika bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto akhir pekan kemarin. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan adalah soal kabinet dan partai politik yang merapat ke koalisi Indonesia Maju. Pertemuan akhir pekan kemarin antara Prabowo dan Gibran adalah yang pertama pasca KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Sebelumnya, hubungan Prabowo-Gibran sempat diisukan sedikit renggang saat absennya Gibran dalam pidato kemenangan Prabowo di Kertanegara Rabu lalu. Soal pertemuan kemarin sama Pak Prabowo ada pembicaraan apa terkait? Banyak. Soal kabinet itu? Ya salah satunya itu. Sama ini mungkin ada pembicaraan partai Ya partai-partai lain juga. Ya, terima kasih ya. Siang ini Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Ruslani menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Rosan membantah pertemuannya dengan Mensesnek membahas soal politik ataupun transisi kabinet Jokowi Maruf ke kabinet Prabowo Gibran. Rosan mengaku hanya memberi laporan terkait 75 tahun perayaan diplomatik Indonesia Amerika Serikat sebab hingga kini Indonesia belum memiliki duta besar untuk Amerika pasca Rosan Ruslani mengundurkan diri menjadi Ketua TKN Prabowo Gibran. Jadi saya menyampaikan kepada Pak Pratik mengenai hal itu sehingga bisa ada kesinambungannya dan perayaan 75 tahun yang jatuhnya di bulan Agustus. Nah itu sih yang saya laporan ke beliau, itu aja sih. Enggak ngomong soal politik Pak? Enggak lah, ngomongin itu aja. Kenapa? Enggak ngomong transisi? Enggak sama sekali. Enggak, sama sekali enggak gitu ya. Pak, soal posisi yang Jokowi akan di dalam kabinet mendatang itu gimana jadinya? Aduh, mohon maaf saya ngelaporin itu. Rekomendasi Pak Presiden nggak dibahas Pak? Rekomendasi Pak Presiden ke Pak Prabowo nggak dibahas Pak? Saudara, Istana buka suara soal potensi keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah Presiden Jokowi terlibat dalam pembentukan kabinet mendatang. Presiden Jokowi fokus bekerja menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam pesan tertulis pada Kompas TV mengatakan terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang perlu ditegaskan sebagai berikut. Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024. Hari ini Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di tengah muncul isu Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Lebih lengkapnya saudara, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Selamat petang Putu, Ketua TKN Rosan membantah pertemuannya dengan Mensesnek bukan bahas politik. Apa respon istana soal dugaan Presiden Jokowi yang terlibat dalam penyusunan kabinet Prabowo Gibran, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini seperti yang juga sudah disampaikan oleh Koordinator Staf Kepresidenan yakni Ari Dwi Payana memang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sampai dengan saat ini masih fokus dalam bekerja kemudian menyelesaikan beberapa program-programnya sampai masa jabatannya selesai nanti. Tetapi kalau kita lihat politik ini lagi-lagi bukan hanya soal apa yang terucap saja tetapi juga apa yang terlihat. Bagaimana kita lihat hari ini meskipun sudah dibantah Ketua dari TKN Prabowo Gibran ini bertemu dengan Mensesnek Pratikno untuk kemudian membahas sejumlah hal walaupun katanya yang dibahas ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kedutaan besar Indonesia untuk Amerika Serikat begitu ya. Tetapi kalau kita lihat memang tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin saja lobi-lobi tersebut bisa terjadi dalam diskusi antara Pratikno dan juga Rosan Roslani. Tetapi yang juga menarik kenapa saya bilang apa yang terucap belum tentu sesuai dengan apa yang
terlihat hari ini Menkominfo Budi Ari juga menyampaikan hal yang menarik bahwa pada masa penyusunan kabinet memang ini menjadi hak prerogatif presiden terpilih, tetapi siapa saja bisa mengusulkan nama. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, berikut pernyataan dari Menkominfo Budi Ari yang juga merupakan ketua dari Projo. Berarti sama sekali nggak ada tim gitu Pak? Iya, udah orang transisi gimana orang dari dalam begini semua. Tapi kalau rekomendasi nama-nama mungkin Nah gini loh, usulan mah boleh aja, kalian usulin siapa juga boleh, nggak dilarang, namanya demokrasi. Maju jadi menteri lagi, Bang. Kalian usulin semua juga boleh, mak kamu nyusul juga boleh. Namanya ngusul kan, bukan ngitik dong, beda. Kalau itu kan rekomendasi lah ya Pak. kalau usul semua orang kan boleh, namanya demokrasi kan boleh mengusulkan. Rekomendasi berarti udah ada ya? Iya kan? Apa? Rekomendasi. Ya entar kan tergantung, masih lama proses. Masih waktunya masih cukup lah, 7 bulan lagi. Rekomendasi usulan nama itu yang tadi disampaikan oleh Budi Ari bisa disampaikan oleh siapa saja. Tetapi kalau kita lihat bagaimana peran dari Presiden Joko Widodo sendiri selama proses kampanye Prabowo Gibran turun gunung dan lain sebagainya, tentu ini bisa menjadi salah satu bargain point yang bisa diusulkan kepada Prabowo untuk memilih beberapa nama. Tapi lagi-lagi kita hanya bisa menanti bagaimana nanti keputusan akhir dari Presiden terpilih kalau memang setelah PHPU dari MK ini sudah selesai, sengketa di tingkat Mahkamah Konstitusi, Prabowo Gibran nanti dilantik, kita baru bisa menyaksikan bersama-sama siapa presiden, wakil presiden dan juga pembantunya, yakni menteri-menteri yang akan berada di kabinet. Satu pesan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah siapapun nanti yang akan dipilih oleh Prabowo jika nanti sudah resmi menjabat sebagai presiden adalah putra-putri terbaik bangsa. Jadi kita nantikan siapa putra-putri terbaik bangsa versi Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari kawasan Istana Kepresidenan Jakarta.